Oke, baik, selamat pagi semuanya. Jadi pada kali ini kita akan melakukan praktikum. Ibu akan memeragakan praktikum 1. Jadi kita akan mencoba menghubungkan dua buah komputer seperti ini. Ya, menghubungkan dua buah komputer dan bagaimana cara mengkonfigurasinya serta bagaimana cara pengujiannya. Nah, untuk rancangan jaringan yang akan kita buat, ya, kita mencoba untuk menghubungkan dua buah komputer 1 dan komputer 2 dengan memberi alamat IP seperti ini nantinya. Ya. Kemudian untuk aplikasi yang akan kita gunakan itu adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, jadi aplikasi Cisco Packet Tracer itu merupakan salah satu aplikasi yang biasanya digunakan untuk simulasi jaringan. Jadi misalnya kalau kita mau merancang sebuah jaringan, nah kita bisa gunakan aplikasi ini untuk merancangnya. Ya, nah jadi mari kita buka untuk aplikasi Cisco. Packet Tracer. Saya harap anak-anak sudah menginstalnya, baik yang di laptop atau mungkin juga bisa melalui HP Android, ya, HP Android. Oke. Nah, ketika anak-anak baru pertama kali membuka Cisco, nanti akan muncul tampilan login. Ya, jadi karena kalau kita nggak punya akun, jadi kita pakai saja guys login, ya, ada di bagian bawah ini ada guys login, ya, nanti akan dibawa ke ini bisa ditutup saja, ya, kita buka lagi ini, kita tunggu sampai muncul confirm guys. Nah, jadi seperti ini tampilan dari aplikasi Cisco. Ada banyak menu di sini, ya. Nah, bagian atas ini merupakan menu-menu fungsi. Kemudian yang di bawah ini adalah menu-menu dari alat-alat jaringan. Ya, jadi alat-alat jaringan yang ada bisa kalian cari di sini nanti, ya, baik dari perangkat komputer, perangkat jaringan seperti router, seperti switch, ada juga medianya seperti kabel-kabel ini, ya, dan lain sebagainya. Baik, jadi sekarang mari kita coba lihat soalnya. Oke, jadi di sini sekarang kita siapkan dulu perangkatnya secara fisik, ya. Ada dua buah komputer yang dihubungkan dengan kabel. Ya, mari kita siapkan di sini. Untuk mencari komputer, ya, anak-anak bisa cari di end devices. Nah, ada seperti ini end devices. Nah, kita drag ini ke tengah, ya, karena kita perlu dua. Jadi kita bawa dua komputer di dalamnya. Nah, setelah ini kita akan hubungkan menggunakan kabel, ya. Untuk kabel kita cari di connection. Nah, kabel apa yang digunakan untuk menyambungkan dua buah komputer? Nah, kabel yang digunakan untuk menyambungkan itu adalah kabel cross. Ya, ini adalah kabel cross yang ini. Ya, oke. Jadi untuk menyambungkan dua buah perangkat yang sama jenisnya itu biasanya menggunakan kabel cross. Kalau misalnya menggunakan perangkat yang berbeda,
menghubungkan perangkat yang berbeda seperti komputer dengan router, komputer dengan switch, maka ini biasanya menggunakan kabel straight ya. Oke, jadi silakan nanti anak-anak pelajari apa itu kabel cross, apa itu kabel straight, dan perbedaan pada saat kapan menggunakan kabel cross, pada saat kapan menggunakan kabel straight ya. Nah, untuk menghubungkan dua buah perangkat yang sama, biasanya yang digunakan itu adalah kabel cross seperti ini ya. Ini gambarannya menggunakan kabel cross. Oke, sudah, kita lanjut. Secara fisik sudah terhubung ya. Selanjutnya kita mengkonfigurasi alamatnya ya, karena ini meskipun secara fisik sudah terhubung ya, sudah dihubungkan dengan kabel, tapi karena alamat IP-nya belum di setting, maka kedua perangkat ini belum terhubung, belum bisa saling berkomunikasi ya. Oke, kita lihat komputer 1, alamat IP-nya adalah 172.81.1.1. Oke, nah kita anggap ini komputer 1 ya. Pertama, ubah dulu di display name. Nah, cara buka menu yang tadi itu adalah pada perangkatnya double klik atau klik 2 kali ya. Oke, sudah. Nah, di sini ada berbagai macam menu. Nah, kita ganti dulu ini menjadi komputer 1. Oke, sudah berubah menjadi komputer 1. Nah, selanjutnya kita konfigurasi dulu IP address-nya ya. Kalau di sini mengkonfigurasi IP address itu adalah di sini ya, di tab desktop, IP configuration. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam pilihan. Nah, karena kita mau setting secara manual IP address-nya, maka kita harus pilih static ya, bukan DHCP. Nah, apa fungsinya DHCP? DHCP itu biasanya untuk pengalamatan IP secara otomatis ya. Nah, bagaimana DHCP nanti anak-anak akan belajar lebih lanjut. Kita lanjut. Nah, karena kita setting secara manual, nanti kita pilih static ya. Di IP address kita tulis alamat IP ini 172.81.1.1 ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di subnet max ya. Biasanya subnet max ini terisi otomatis, namun ada juga yang kita harus isi secara manual. Dari mana datangnya 255.255.0.0 ini? Yaitu dari alamat IP yang kita input ya, alamat IP yang kita input ya. Kemudian setelah dia melihat ini, baru dia mengkonversi menjadi ini. Nah, dari mana panduannya? Anak-anak bisa lihat panduannya dari sini ya. Kalau IP yang dikonfigurasi adalah IP kelas A, maka subnet max-nya adalah 255.0.0.0 ya, hanya oktet 1 yang bernilai 255, sedangkan sisanya adalah 0. Kemudian kalau kelas B adalah demikian, 255.255.0.0. Kemudian kalau kelas C 255.255.255.0 ya. Karena IP yang kita konfigurasikan ini adalah IP kelas B ya, karena ini adalah IP kelas B, jadi yang masuk subnet max-nya adalah yang ini ya, 255.255.0.0. Oke, sudah paham ya. Jadi itu sistem dari subnet max ya. Ada banyak sebenarnya selain ketiga ini. Mungkin kedepannya akan Ibu ajarkan materi mengenai subnetting. Oke, kita lanjut ya.
setelah setting IP address lalu subnet max sudah selesai ya. Oke, sudah. Ini langsung tersimpan di konfigurasi tanpa harus klik apapun lagi. Nah, kalau sudah, kita setting lagi komputer 2. Oke, kita ubah dulu namanya di display yaitu komputer 2 ya. Oke, sudah. Kemudian di tab desktop kita ubah IP address-nya. IP address-nya kita ikuti ini 172.81.1.2. Ya, subnet max sudah langsung. Oke, sudah. Alamat IP keduanya sudah ya. Isi 2 adalah kemudian komputer 2 81.1. Oke, sudah ya. Untuk konfigurasi sudah. Kemudian selanjutnya pengujian ya. Kita uji apakah komputer 1 dan komputer 2 sudah terhubung dengan baik ya. Nah, caranya adalah kita akan memanggil IP komputer 2 dari komputer 1 ya. Misalnya komputer 2 IP-nya adalah 1.172.81.1.2 ya. Kemudian kita buka komputer 1. Kemudian kita buka command prompt. Nah, kita ketik di sini ping 172.81.1.2 ya, IP address dari kawannya. Kemudian di enter ya. Oke, nah kalau sudah muncul tulisan replay dan sebaris ini, nah maka artinya komputer yang di ping, alamat IP yang di ping ini sudah bisa menjawab. Kalau sudah bisa menjawab, itu artinya komputer jaringan dapat terhubung dengan benar ya, sudah bisa terhubung seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita coba latihan selanjutnya bagaimana caranya menyambungkan beberapa komputer menjadi satu jaringan seperti ini ya, dimana ada 6 buah perangkat komputer disambungkan dengan kabel melalui sebuah perangkat yaitu switch atau hub ya. Oke, jadi kurang lebih kita hapus dulu ini. Ya. Kita perlu 6 PC. Oke. Kemudian kita perlu
seperti rangkaiannya. Kalau kita membangun jaringan dengan lebih dari satu komputer atau lebih dari 2 komputer dengan menggunakan perangkat hub atau switch. Nah, apa perbedaan hub sama switch? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana konfigurasinya? Silakan anak-anak lakukan latihan. Pada dasarnya langkah konfigurasinya masih sama. Jadi ini tinggal anak-anak konfigurasi alamat IP-nya di masing-masing komputer. Langkahnya masih sama seperti tadi ketika menggunakan 2 komputer. Oke, jadi silakan nanti dilakukan latihan. Ibu harap anak-anak aktif. Jika misalnya sudah selesai latihan dan berhasil, bisa langsung tunjukkan hasilnya ke ibu. Oke, silakan lakukan latihan ini. Terima kasih.